Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita dengan baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad bin Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Hidayah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah pun senantiasa mencurahkan nikmat, inayah, hidayah, kesehatan, kesempatan kepada kita semua sehingga malam hari ini kita masih istiqomah menjalankan ibadah salat maghrib berjamaah yang kita lanjutkan dengan kajian ilmu dibarengi niat iktikaf sampai menjelang isya nanti, yang insya Allah kajian kita adalah kajian tentang dalil-dalil hukum. Kemarin izin kepada DKM bahwa saya ingin menggunakan satu kitab induk sebagai pegangan ya, karena kita penting kadang-kadang untuk menuntaskan ya sesuatu yang dimana kadang-kadang karena ketidaktuntasan dan parsial kita dalam memahami dalil hukum, sehingga disinilah terjadi mungkin perbedaan itu kadang-kadang bukan menjadi rahmat tapi menjadi pertentangan kadang-kadang. Nah, saya izin waktu itu ya, termasuk ke Pak Anton tadi, yaitu kita akan kaji tentang kitab Ibanatul Ahkam ya. Ibanatul Ahkam itu sarah daripada kitab Bulughul Maram. Itu ada 4 jilid Pak ya, kalau bahasa Arabnya ada 4 jilid. Coba mungkin di searching, mudah-mudahan sudah ada yang terjemah, tapi kalau terjemah biasanya enggak lengkap, tapi enggak apa-apa sebagai pegangan nanti. Kenapa sebabnya? Karena saya pikir penting Pak, ini era informasi ya, era informasi bahwa kita ini perlu ya merujuk sesuatu itu kepada sumber induknya, turos, sehingga ketika ada hal-hal yang memang terjadi perbedaan ya, kita memiliki referensi yang otoritatif, referensi yang jelas ya. Karena kenapa saya ingin menggunakan kitab Ibanatul Ahkam? Sarah Bulughul Maram itu sebetulnya banyak. Sarah Bulughul Maram itu banyak sekali. Ya, saya di rumah aja ada 3 Sarah Bulughul Maram ya. Ada Ibanatul Ahkam, ada juga Taudihul Ahkam, ada juga Subulus Salam ya. Ada juga yang lain-lain. Itu ada, saya punya 3 Sarah Bulughul Maram. Tapi saya pikir Ibanatul Ahkam ini adalah merupakan sarah kitab Bulughul Maram yang menurut saya lengkap. Apa lengkapnya? Satu, dia di samping membahas tentang hadisnya nanti, dia juga menceritakan tentang perawi hadisnya, sehingga kita belajar tentang sejarah para perawi ya, walaupun ada juga sebagian yang tidak dijelaskan. Kemudian ada makna ijmal, makna global dari hadis itu. Kemudian nanti ada makna tahlili ya, ada makna rinci. Sehingga begini Pak, kita tidak salah misalkan begini, ada hadis yang mengatakan begini misalkan ya, misalkan kita akan bahas tentang sutroh ya, misalkan kita akan bahas tentang sutroh. Sutroh itu kan yang kita pahami pembatas ketika kita dalam sholat. Misalkan ada hadis yang mengatakan begini, yaqta'u sholatar rajuli muslimi idza lam yakun baina yadayhi mislu muakhiratir rahli. Ya, terputus. Yaqta'u itu kan terputus. Terputus ini kan kalau dipahami secara tekstual kan artinya tidak sah salatnya seorang muslim, seorang laki-laki muslim, idza lam yakun baina yadayhi mislu muakhiratir rahli. Ketika tidak ada di hadapannya itu sutrah, seperti halnya senderan atau tiang akhir daripada sebuah kendaraan atau pelana namanya. Jadi kalau dipahami tentang yaqta'u artinya terputus secara letterlek, secara tekstual,
tidak sah, terputus sholat seorang muslim kalau tidak ada di antara dia dan tempat sujudnya itu adalah mislu muakhiratir rahli, seperti halnya sandaran paling belakang dari sebuah kendaraan. Ini kalau dulu kan orang kendaraannya kan unta atau keledai atau kuda. Nah, unta, keledai atau kuda ini kan ada di belakangnya sandaran itu. Nah, itulah yang disebut dengan sutroh kayak begini nih. Oh, ini kan gede banget sutrohnya kayak gini gitu. Nah, dari hadis kayak begini kan ketika yaqta'u dipahami terputus artinya tidak sah, sehingga kita akan berpikir seolah-olah sutroh itu adalah sesuatu yang wajib. Maka mau kagak mau kalau sholat itu kita harus pakai sutroh, karena terputus sholat kita. Kemudian di situ nanti ada hadis-hadis yang lain. Kalau yang melewati apa? Al-mar'ata wal himara wal kalbal aswad. Apalagi kalau misalkan ketika kita sholat ada yang melewati kita, perempuan yang baligh, himar atau anjing hitam lewat ke kita, maka terputus sholat kita. Nah, kita perlu Pak memahami yang dimaksud dengan yaqta'u itu apa gitu. Contoh lagi misalkan la sholata liman lam yuqimma shalbuhu fir ruku'i was sujud misalkan. La ini kan kalau kita pahami secara literal kan la nafiyah artinya. La nafiyah ternyata la yang meniadakan, tidak ada sholat, tidak sah sholat orang yang tidak meluruskan punggungnya ketika ruku dan sujud. Jadi ketika ruku dan sujud itu kan harus lurus. Tapi kan kita perlu, apa yang dimaksud Nabi dengan kata-kata la sholata? Apakah memang tidak ada sholat dalam artian tidak sah atau tidak sempurna sholatnya? Kan begitu. Nah, sehingga di sini pun seperti itu. Nah, ini penting. Nah, jadi Ibanatul Ahkam itu mengungkap tentang makna yang sesungguhnya di balik sebuah kalimat yang kita orang Indonesia tidak paham makna kalimat itu sebetulnya apa yang sebenarnya. Itu sehingga ada makna tahlil namanya. Makna tahlil itu makna rincinya. Kemudian nanti ada juga maknanya yang disebut dengan fikul hadisnya. Nah, jadi saya izin bahwa supaya kita tuntas ngaji ini, ya kita ngaji tentang Bulughul Maram, yaitu Ibanatul Ahkam, sarah daripada kitab Bulughul Maram. Sehingga ketika misalkan ditanya apa kitabnya, jelas, apa rujukannya, jelas. Dan yang terakhir, yang ketiga, di Ibanatul Ahkam itu ada muqaronahnya. Muqaronahnya itu pendapat para ulama mazhabnya, Pak. Sehingga ulama mazhab yang 4 ini menjelaskan, bahkan dijelaskan tentang dasar perbedaan itu adanya di mana. Letak perbedaan itu adanya di mana. Jadi kita itu enak ngaji itu ya bukan katanya-katanya, tapi memang berdasarkan maroji yang memang otoritatif dan bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan pada ahli ilmu. Karena begini hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah. Maaf kalau ini saya tanya ke Google ya, saya tanya ke ChatGPT gitu ya. Wahai ChatGPT, saya ingin nanya bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu yang paling kaya kosakatanya mana gitu. Saya tanya ChatGPT, karena saya tanya ke orang mungkin orang juga bingung ngitungnya gitu. Kata ChatGPT, bahasa yang paling kaya itu bahasa Arab. Bahasa Arab itu jumlahnya sekitar 12 juta kosakata. Bahasa Inggris itu sekitar 600 sampai 1 juta kosakata. Bahasa Indonesia itu cuma 91.000. Bayangkan 12 juta dengan 90.000, kira-kira perbandingannya berapa persen Pak kira-kira itu? Mungkin 0,08%-an sekitar gitu. Maksudnya apa artinya? Artinya bahasa Indonesia itu tidak merepresentasikan tentang bahasa Arab. Jadi kalau saya ilustrasikan, bahasa Arab yang 12 juta kosakata yang banyak itu seperti halnya air berada di danau yang luas. Air yang berada di danau yang luas dan banyak, sedangkan bahasa Indonesia seperti halnya air di gelas ini. Kira-kira kalau air di danau dimasukin kepada air yang di gelas ini, kira-kira Pak, muat kagak kira-kira Pak? Gak muat. Maksudnya apa? Maksudnya kalau misalkan kita mengambil kesimpulan hukum hanya dari terjemah bahasa Indonesia untuk bahasa Arab yang 12 juta itu Pak, itu makanya kita akan tidak ketemu. Nah ini penting tentang fikul hadis itu kayak begitu. Nah ini kalau Bapak perhatikan perbedaan-perbedaan yang sampai kadang-kadang menyalahkan terhadap yang berbeda itu karena dia memaksakan bahasa Arab yang 12 juta itu
yaitu mengambil istinbat hukum dari terjemah bahasa Indonesia yang cuma 90 ribuan itu. Nah, ini sesuatu yang sebetulnya bukan bandingan. Nah, ini pentingnya mengkaji ya terkait dengan hadis-hadis Nabi, yang Nabi itu kan sangat luas sekali ya, sangat dalam sekali bahasa-bahasa yang digunakannya. Jadi insya Allah jadi kalau ada jamaah yang memang mau mencari kitabnya, nanti namanya Ibanatul Ahkam ya, sepertinya ada yang sudah terjemah, saya pernah lihat kayaknya, tetapi terjemah itu hanya menjelaskan makna global, karena kalau misalkan rincinya seperti ini, bahasa Arabnya saja sampai 4 jilid, apalagi terjemahnya. Tapi sebagai bentuk pegangan ya, sebagai bentuk pegangan. Baik hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih masuk jilid yang pertama ya. Saya ingin bahas tentang babu sutrotil musolli, tentang bab terkait dengan sutroh bagi orang yang sholat. Nah, ini sutroh ini saya tanya, bahasa Arab atau bahasa Indonesia, Pak? Sutroh itu bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Nah, bahasa Arab. Barokah itu bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Bahasa Arab. Saya tanya ke bapak-bapak, apa bahasa Indonesianya berkah? Saya tanya, apa bahasa Indonesianya berkah? Iya, kan kita begitu, semoga berkah ya gitu loh. Berkah itu bahasa Arab dari kata barokah. Coba saya tanya, apa bahasa Indonesianya berkah? Saya tanya. Jadi nggak ada bahasa Indonesia yang mewakili bahasa apa? Berkah gitu loh. Kalau kita lihat kamus, berkah itu kan dari kata barokah. Barokah itu apa? Thubutul khair, ziyadatul khair, jalbul khair, as-sa'adah, an-namu. Tetapnya kebaikan, banyaknya kebaikan, mengundang kebaikan, ketenangan, kebahagiaan, tumbuh dan berkembang. Jadi kalau kita mau ngomong semoga tetap kebaikan ya, nambah kebaikan, ngundang, oh susah, udah semoga berkah aja kayak gitu. Karena memang nggak ada bahasa Indonesia yang bisa mewakili kata apa? Kata berkah. Nah, jadi begitu. Nah, sekarang kita bahas babu sutrotil musolli, bab tentang sutroh. Sutroh itu bahasa kitanya apa? Batasan aja gitu. Tapi yang dimaksud sutroh menurut orang Arab itu apa? Dan bagaimana Nabi menjelaskan tentang sutroh? Kan itu masalahnya. Ya, kita bahas sutrotul musolli. Yang dimaksud dengan sutroh bagi orang sholat adalah apa? Asutrotu mastatarot bihi kainan makana. Sutroh itu adalah sesuatu istatarot bihi kainan, yang membatasi, yang menutupi atau yang menghalangi kainan, sebagai bentuk apa namanya, kainan sebagai bentuk untuk melindungi ya, untuk melindungi makana, apa yang kana bentuknya, apa saja bentuknya. Jadi sutroh itu adalah sesuatu yang menutupi, yang melindungi seseorang yang sedang sholat dengan tempat sujudnya, makana apa saja bentuknya. Ini dulu itu bahasa, itu bahasanya ya. Jadi sesuatu yang menjadi penghalang, sesuatu untuk melindungi orang yang sholat ya, makana apa saja bentuknya. Wa yuqalu lama yunsibuhul musolli amama ta'alamatan alaman alal musallati wa ghairihima sutratu li anha tahjubul maro minal mururi wa tamna'ahu. Intinya adalah untuk menghalangi orang yang sholat di depannya, sebagai ciri, sebagai tanda bagi orang yang sholat, untuk menghalangi dari orang yang lewat. Intinya itu dulu, itu makna sutroh. Jadi sesuatu yang menjadi pelindung antara orang yang sholat dengan tempat sujudnya. Dia terbuat dari apa saja tadi? Makana ya, kainan makana, yang intinya sebagai tanda antara orang yang sholat dengan tempat sujud untuk menghalangi orang yang lewat. Itu pertama, itu dulu definisi sutroh begitu. Jadi dia tidak disebutkan tentang hal-hal tertentu, intinya adalah ada sesuatu yang menghalangi, ada sesuatu yang membatasi dulu, itu dulu
secara bahasanya begitu, secara syariatnya begitu istilahnya. Baru nanti kita lihat apa sutroh yang digunakan Rasul, apa sutroh yang digunakan oleh para sahabat untuk menjadi penghalang antara dia dengan tempat sujud dia, supaya orang nanti tidak lalu lalang melewati dia. Apa yang dijadikan itu? Kenapa sebabnya harus begini Ustaz? Karena nanti itu ada konsekuensi hukum, Pak. Ada konsekuensi hukumnya. Ya. Ini kita baca satu hadisnya dulu. Jadi babu sutratil musolli. Bab yang menjadi sutroh bagi orang yang sholat. Jadi sutroh itu adalah sesuatu yang menjadi penghalang, pelindung orang yang sholat dengan tempat sujudnya yang terbuat dari apa saja, sehingga menjadi ciri kalau dia itu sedang sholat. Ya, itu pertama sutroh. An Abi Juhaim ibni Haris, kita baca hadis satu dulu. An Abi Juhaim ibni Haris radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamul mar'u baina yadayil musalli madza alaihi minal ismi lakana ayyakifa arba'ina yawman khairan lahu min ayyamurra baina yadayhi." Muttafaqun alaih wa lafdzul Bukhari wa waqa'a fil Bazzari min wajhi akhir arba'ina kharifan. Dikatakan dari Abi Juhaim bin Haris radhiyallahu an, bersabda Rasulullah SAW, "Lau ya'lamul mar'u bainal yadail musalli," sekiranya orang yang akan melewati di hadapan orang yang sholat itu tahu mada alaihi minal ismi, dosa yang terkandung di dalamnya. Jadi kalau ada orang yang mau melewati orang yang sholat, kalau dia tahu tentang dosa yang terkandung di dalamnya, lakana ayyakifa arba'ina yauman khairan lahu min ayyamurra baina yadayhi, sungguh berdiam 40 hari itu jauh lebih baik baginya daripada dia melewati orang yang sedang sholat di hadapannya. Jadi ada yang mengatakan arba'ina yauman 40 hari, ada yang mengatakan 40 bulan, bahkan ada yang mengatakan nanti di tempat lain adalah 40 tahun. Itu saking apanya? Saking tentang besarnya dosa melewati orang yang sholat. Ini menunjukkan tentang begitu perhatiannya syariat terhadap orang yang sholat. Kenapa sebabnya? Sebab antara orang yang sholat, Pak, dengan tempat sujud itu adalah merupakan ada Allah di hadapannya. Orang yang sholat itu adalah orang yang sedang munajat, sedang komunikasi, sedang ngobrol bahasa kitanya dengan Allah. Kalau tiba-tiba ada orang yang lewat di hadapan itu, dia tidak sopan. Sehingga kata Nabi, diam dia 40 hari untuk menunggu selesainya orang yang sholat, itu jauh lebih baik daripada dia melewati dan ada dosa yang sangat besar di dalamnya. Nah, ini yang dijadikan dasar oleh sebagian bahwa sutroh itu menjadi sesuatu yang wajib. Nah, kemudian apa? Supaya orang tahu kalau kita itu sedang sholat. Maka inilah nanti dipasangin sutroh itu. Nah, apa sutroh dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Saya bacakan 2 atau 3 hadisnya dulu. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu an, berkata Aisyah, suhila Rasulullah SAW fi ghazwatit Tabuk an sutratil musalli. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya dalam perang Tabuk tentang batas bagi orang yang sholat. Faqala, maka Rasul mengatakan, mithlu muakhiratir rahli, batas bagi orang yang sholat itu adalah seperti halnya tiang bagian belakang suatu kendaraan. Mislu muakhiratir rahli, atau bahasa kitanya pelana. Jadi tiang bagian belakang dalam sebuah kendaraan. Jadi kalau unta, kalau kuda, kalau keledai, untuk orang menungganginya itu ada tiang bagian belakangnya. Itu tiang bagian belakang itulah yang Nabi sebutkan berdasarkan hadis Aisyah yang dijadikan sutroh atau batasan orang yang sholat. Nah, biasanya sandaran tiang bagian belakang itu adalah ukurannya sekitar 20 sentian atau mungkin 30 sentian. Itu satu hadis pertama. Ada hadis yang kedua begini. An Sabarah bin Ma'bad al-Juhani, dari Sabarah bin Ma'bad al-Juhani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
liyastatir ahadukum fis sholati walau bisahmin. Hendaknya salah seorang dari kalian membuat sutroh fis sholati dalam sholat walau bisahmin, walaupun hanya dengan satu anak panah. Nah, kalau anak panah segimana Pak kira-kira? Mungkin kayak pulpen, anak panah, kemudian kita taruh di situ di depannya. Artinya di sini ada nabi pertama muakhirati rohli, seperti halnya belakang kendaraan, sandaran mungkin sekitar 20 cm 30 cm. Tetapi di hadis yang lain Nabi mengatakan walau bisahmin, walaupun hanya dengan anak panah. Anak panah itu kira-kira berapa senti Pak? Nah, di sini akhirnya nanti terjadi perbedaan para ulama karena hadis ini. Kira-kira patokan sutroh itu seperti apa? Apakah memang harus seperti halnya tadi rohilatir muakhirati rohli atau walau bisahmin? Nah, sehingga disinilah terjadi perbedaan para ulama terkait dengan masalah sutroh. Yang baik itu sutrohnya seperti apa? Ya. Kemudian di dalam hadis yang lain juga dikatakan begini. Ya, ini tiga tadi ya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, idza shalla ahadukum, apabila salat salah seorang dari kalian, falyaj'al tilqa'a wajhi syai'an, maka jadikan tilqa'a wajhi syai'an, sesuatu yang di depan wajahnya, syai'an sesuatu, atau letakkan sesuatu di hadapan wajah kita. Fa illam yajid, kalau dia tidak menemukan sesuatu, falyan sub ason, maka hendaklah dia meletakkan ason, yaitu tongkat. Fa illam yakun falyakhutta khattan, kalau dia nggak dapat tongkat juga, maka hendaklah dia membuat garis. Tsumma la yadurruhu man marra baina yadayhi, maka tidak akan merusak terhadap sholatnya orang yang lewat di hadapannya. Nah, jadi tiga tuh. Pertama muakhiratir rohli, kemudian anak panah, bahkan Nabi mengatakan sesuatu apapun kalau tidak ketemu maka tongkat, kalau tidak ketemu juga maka buat garis. Nah, itu Nabi kayak begitu Pak. Sehingga Nabi itu memang sudah tahu. Mungkin di akhir zaman ini kita kalau misalkan sholat di masjid kita mungkin nyari tongkat, ya nyari yang lain susah, maka buat garis. Kita juga kalau misalkan di masjid bikin garis juga susah. Maka di sini kemudian Imam Syafi'i berpendapat, lamma kana qasdu minas sutrati siyanatal musolli inda intihaka harimihi wa huwa ma baina yadayhi ilal mawdi'il sujudihi iktafas syari'u bi kulli ma yadullu ala annahu fi sholati ka khatti yahuttuhu ma baina yadayhi muqawwasan kal hilali liyakuna sutrotan lahu. Syariat mencukupkan bi kulli ma yadullu ala annahu fi sholati, ya, terhadap sesuatu yang menunjukkan di dalam sholatnya itu adalah apa? Kal khatti yahuttuhu baina yadayhi muqawwasan kal hilali liyakuna sutrotan lahu. Jadi dia syariat mencukupkan yang disebut dengan sutroh itu apa? Cukup dia membuat garis muqawwasan kal hilal, garis yang seperti hilal. Hilal itu maksudnya bulan sabit yang melengkung, liyakuna sutrotan lahu, untuk dijadikan sutroh bagi dirinya. Jadi cukup ada garis. Wa yaqumu maqamal khatti bastus sajadah inda syafi'iyah li'anna fihi is'aron bi'annahu fi sholati wa huwa kafin. Wa yaqumu maqamal khatti bastul sajadah, dan hendaklah berdiri orang yang mau sholat itu bastus sajadah dengan cara dia mengamparkan sajadah inda syafi'iyah, menurut ulama Syafi'iyah, li'anna fihi is'aron bi'annahu fi sholati wa huwa kafin, karena itu menandakan kalau dia sedang sholat, dan itu cukup menurut Imam Syafi'i. Nah, jadi sekarang itu sutroh dalam konteks saat ini sejadah menurut pendapat Imam Syafi'i sudah menjadi cukup, karena itu hanya untuk menjelaskan kalau kita sedang sholat dan tempat sholat. Nah, makanya di kita ada pakai apa? Sejadah, ada pakai garis sebetulnya. Nah, menurut ulama Syafi'iyah ternyata sejadah itu adalah bagian daripada apa? Sutroh.
Ya, jadi begitu. Makanya di sini sebetulnya hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, sutroh itu hampir semua ulama mazhab itu mengatakan sunnah. Semua sunnah, tidak wajib, kecuali Albani dan Imam Syaukani. Albani yang mengatakan sutroh itu wajib, tapi ulama mazhab mengatakan sutroh itu sunnah. Dan itu kalau lagi sholat sendiri atau bagi imam. Kalau sholat berjamaah tidak sunnah Pak, semuanya pakai sutroh, atau repot Pak kayak gitu kan. Kalau sholat sendiri, maka sebetulnya yang bisa dijadikan sutroh apa saja, bisa orang, bisa dinding, bisa tiang, bisa apa saja. Bahkan kata Imam Syafi'i tadi, wa yakum maqamal khatti bastus sajadah inda syafi'iyah li anna fi is'aron bi anna fi sholati wa huwa kafin. Jadi itu cukup saja sebagai bentuk kalau kita sedang sholat. Jadi sejadah itu kalau pendapat ulama Syafi'iyah adalah merupakan bagian daripada sutroh. Nah, jadi sekali lagi bahwa sutroh itu adalah merupakan pembatas antara orang yang sholat dengan tempat sujudnya. Nah, ulama yang mengatakan bahwa sutroh itu adalah merupakan wajib karena berdasarkan hadis yang tadi saya bacakan. Yaqta'u shalatar rajulil muslim idza lam yakun baina yadayhi mislu muakhiratir rahli al mar'ah wal himar wal kalbal aswad al hadis wa fihi kalbul aswad syaitan. Ya. Dan di dalam hadis yang lain dikatakan apa? Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nasi fa arada ahadun ay yaztaza baina yadayhi falyadfa'hu fa inna aba falyuqatilhu fa inna ma huwa syaitan. Bisa merusak sholat seseorang kalau tidak ada sutroh apabila yang lewat itu satu al-mar'ah. Mar'ah di sini adalah perempuan yang sudah balik, yang sudah haid. Wal himar, kalau melewatinya himar. Wal kalbal aswad, anjing hitam. Anjing hitam itu wapi kalbul aswad syaiton, dia adalah setan. Dia adalah setan. Dan di dalam hadis yang lain, apabila sholat salah seorang dari kalian ya ila syai'in yasturuhu minan nas, dan dia sudah meletakkan sutroh yang membatasi dia dari orang lain untuk lalu lalang, fa arada ahadun ayyaztaja baina yadayhi falyadfa'hu, kemudian ada orang yang mau lewat maka tahan Pak. Jadi kita sudah bikin sutroh ya, ada orang yang mau lewat, tahan. Fa in aba falyuqatilhu, kalau dia menolak maka perangi dia. Fa inna ma huwa syaiton, sesungguhnya dia itu adalah setan. Wa fi riwayatin fa inna ma hu qarin, bukan setan, tapi maksudnya adalah bersamanya ada setan yang menggoda untuk melewati itu. Nah, jadi kalau misalkan kita sudah bikin begini, ya, ada sutroh kita, ya, misalkan ada sutroh, kemudian kita sedang sholat, nah, ada orang yang mau lewat, maka ketika ada orang yang mau lewat di hadapan antara kita dengan sutroh kita, maka dia tahan. Kalau dia menolak, maka lawan. Fal yuqatilhu, yuqatil di situ maksudnya dilawan, bukan diperangi, dibunuh, bukan. Jadi main bunuh aja, bawa pisau kalau begitu nanti sholatnya gitu ya. Tahan, lawan. Kalau misalkan dia melawan, tahan. Kenapa? Dia adalah setan. Tapi kata para ulama, berdasarkan hadis yang lain, maksudnya bukan dianya setan, tapi ada setan yang mendampingi dia untuk menggoda kita yang sedang sholat. Jadi jangan setan loh kan, iblis. Ya ribut kita nanti yang sholatnya kagak jadi, ributnya duluan gitu loh. Nah, di situ maksud dengan setan di situ adalah dia didampingi setan. Karena ada setan itu yang menggoda orang sholat, ada setan yang menggoda anak-anak. Ya, setan yang menggoda anak-anak kan sering disebut dengan ummusibyan namanya. Makanya anak-anak itu kadang-kadang ketika kita belum sholat anteng, pas kita udah sholat ternyata kadang-kadang rewel. Nah, itu namanya ummusibyan. Ada setan yang suka menggoda anak-anak namanya. Tetapi kalau misalkan dia lewatnya misalkan bukan di antara kita Pak, jangan dikejar. Misalkan dia lewatnya ke sana, udah dia lewat ke sana, kita kejar gini-gini, jangan. Karena batas kita hanya dengan tempat sujud kita. Nggak ada kerjaan itu namanya gitu loh. Dia mau lewat dikejar-kejar sama kita, karena batas antara kita itu adalah dengan sholat tempat sujud, bukan sampai orang lewat situ dikejar-kejar. Nah, jadi begitu. Nah, tapi nanti ketika kita mau lewat, misalkan nggak ada jalan lain, misalkan ternyata musolanya kecil, kayak musola di mana misalkan, musola di mallnya gede, musolanya kecil, kita sholat duluan, kemudian selesai kita sholat, ternyata di belakang banyak orang yang apa? Banyak orang yang sholat, kemudian kita sendiri mau keluar kan susah, ada orang yang sholat. Maka ihtiyat kita nggak tahu misalkan, karena di sana misalkan karpetnya nggak ada garis, nggak ada yang lain dan lain sebagainya. Maka kita cukup letakkan barang yang kita bawa, misalkan kita
kita bawa tas lah, kita bawa topi lah, kita bawa apa, kita cukup letakkan di hadapan dia, kemudian kita lewat, kemudian kita ambil setelah. Cukup begitu. Kalau memang tidak ada pembatas sama sekali antara dia dengan tempat sholat. Kayak mall itu kan musolanya kan kecil-kecil. Atau di tempat tertentu musolanya kecil-kecil. Kita sholat duluan, orang di belakangan, pas kita selesai, kita mau selesai kan bingung. Wah, kita mau kemana nih? Sebagai bentuk ikhtiyat daripada kita nunggu 40 hari di situ masalahnya gitu ya. Nah, maka kita ambil benda yang kita, karena sutroh itu tidak ditentukan bentuknya apa, bisa benda apa saja. Kita ambil topi kita, taruh di situ, kita lewati. Dan orang itu tidak boleh ketika kita sudah simpan topi di situ, kemudian dia kejar kita, berantem di situ nantinya, nggak boleh. Berarti dia tidak paham. Padahal maksud kita lewat, justru kita halangi seperti itu. Nah, itu namanya sutroh. Nah, makanya disinilah akhirnya Albani memahami sutroh adalah sebagai bentuk kewajiban berdasarkan kepada hadis ini. Berdasarkan kepada hadis ini. Nah, di mana sebetulnya letak terkait dengan masalah apa? Perbedaannya. Kenapa kok ada yang mewajibkan, ada yang mensunahkan terkait dengan masalah itu? Ini terkait dengan dua hadis. Satu terkait dengan ucapan Nabi berdasarkan hadis ini. Yang kedua terkait dengan perbuatan Nabi ketika melihat Aisyah, yang Aisyah menginformasikan kepada kita semuanya dari Nabi. Aisyah itu ketika mencapai balik, sudah hampir balik, sudah bermimpi, Aisyah itu melewati di antara orang-orang yang sholat. Bahkan dia masuk kepada barisan orang yang sholat, tetapi Nabi tidak melakukan pengingkaran. Bahkan kata Aisyah, informasinya apa? Tidak ada satupun sahabat yang mengingkari pada saat itu. Nah, ini yang disebut dengan at-ta'arud ad-dilalah. Jadi hadis ini ucapan Nabi, tapi ada perbuatan Aisyah yang ketika Nabi sholat dengan para sahabat, Aisyah itu melewati, dan dia saat itu kata Aisyah, aku sudah hampir balik pada saat itu, tetapi Nabi pun diam, tetapi para sahabat pun yang lain tidak ada yang mengingkari itu. Maka disinilah letak perbedaan bahwa sutroh itu ataupun orang yang melewati orang yang sholat itu tidak membatalkan sholat, tetapi hanya mengurangi pahala sholatnya kurang sempurna. Jadi gitu saja sebetulnya. Karena kalau misalkan air itu bisa membatalkan sholat, nanti repot kita ketika di Masjidil Haram, Pak, masalahnya gitulah. Rata-rata kalau di Masjidil Haram orang lalu lalang nggak, Pak, kira-kira, Pak, gitu. Susah kali kita kalau di Masjidil Haram. Kalau kita pakai dalil bahwa itu bisa membatalkan sholat kita, diulang lagi kayaknya, Pak, gitu. Walaupun ternyata ada. Bagaimana caranya? Boleh dia melewati ketika orang yang sholat kalau tidak ada sutrohnya, ketika dia ketika sujud. Karena kalau sudah sujud, dia dengan tempat sujudnya sudah nyatu. Jangan sampai ketika dia sedang berdiri. Nah, jadi begitu, Pak. Jadi itu tentang sutroh. Jadi sutroh tidak ditentukan bentuknya seperti apa. Pertama, pilihannya adalah mislu muakhirati rahli, seperti hanya pelana sebuah kendaraan. Kalau sekarang yang pakai pelana kendaraan itu kan, yang pakai sandar itu kayaknya Harley Davidson, kayak gitulah mungkin kayaknya gitu loh ya, Pak. Ada sandarannya di belakangnya kayak gitu. Motor Harley itu kan ada sandarannya tuh. Nah, kayak begitulah contohnya gitu. Yang kedua, bisa dengan anak panah, bisa dengan tongkat. Yang ketiga, bisa dengan garis, seperti halnya hilal, bulan sabit yang melingkar untuk mengetahui kalau kita sedang sholat. Dan ternyata yang keempat, menurut ulama Syafi'iyah, sajadah yang kita hamparkan pun itu ternyata bisa menjadi sebagai bagian daripada apa? Sutroh. Nah, terus ikhtiyatnya kalau lagi sholat sendiri, ikhtiyatnya kita seperti apa? Kalau ada benda yang lain, kita sedang sholat, maka taruhlah benda lain itu di hadapan kita sebagai bentuk ikhtiyat agar sholat kita sempurna. Tidak batal, tapi untuk menyempurnakan sholat kita. Karena sholat itu ada yang disebut dengan sah, Pak, ada yang disebut dengan sempurna. Nah, sempurnanya ibadah sholat itulah kadang-kadang dengan hal-hal yang sunnah, gitu, Pak. Jadi ada sesuatu yang menjadi penyempurna sholat, ya. Ada sesuatu yang menyatakan tentang sahnya sholat saja. Nah, kita ini kan kalau dalam urusan ibadah, lakukan sesuatu yang bisa menyempurnakan ibadah, bukan semata-mata sesuatu yang hanya sahnya kita dalam ibadah kita. Sama kayak kita sholat begini kan, ini sempurna. Tapi boleh nggak sholat kalau misalkan pakai celana sontok, kemudian pakai kaos oblong? Boleh, sah, tapi tidak sempurna, kan begitu.
Boleh nggak kalau kita wudhu hanya yang rukun-rukun saja? Sah, tapi tidak sempurna. Sempurnanya wudhu dengan hal-hal yang sunnah. Nah itu barangkali ya makna sutrah dan juga konsekuensi hukumnya di dalam ibadah sholat kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan dulu Pak? Silakan. Sebetulnya ketika sudah ada dinding, misalnya kayak begini ya, jadi imam ke sana yang tidak mungkin lagi ada orang lewat, itu dinding itu sudah sutrohnya, itu sutroh banget kayaknya gitu loh ya, udah gede, udah tinggi, permanen gitu loh ya, itu sutroh. Jadi udah nggak perlu pakai sutroh lagi. Bahkan kalau misalkan kita lihat di dalam hadis terkait dengan sholat, tidak boleh sholat misalkan di tempatnya yang ada kuburan misalkan. Walaupun ada kuburan di depan masjid ini misalkan, tapi kalau sudah ada dinding, itu termasuk perkara yang dibolehkan. Itu tidak lagi disebut kita sholat menghadapi kepada kuburan itu. Nah, jadi sutroh itu tadi apa saja, termasuk dinding, termasuk tiang. Kalau orang sudah ada tiang di hadapannya masih dipasang sutroh juga, itu nggak paham arti sutroh itu apa sebetulnya, berarti kan gitu. Artinya dia nggak paham tentang makna sutroh itu apa. Kalau ini kan ditambahin kayak begini kan khawatir ada orang lewat lagi ke sana misalkan lah. Ya, nggak jadi masalah sebagai bentuk ihtiyat tadi. Tapi sebetulnya sudah cukup dinding itu menunjukkan orang yang sutroh kita, termasuk orang yang jamaah. Makanya di dalam kitab ini apa? Bidayatul Mujtahid itu orang yang disebut dengan masang sutroh yang disunahkan, dianjurkan masang sutroh itu ketika sholat sendirian. Kalau sholat berjamaah maka sutrohnya adalah orang di depannya. Orang di depannya kalau barisan yang pertama berarti imamnya, barisan kedua berarti di barisan yang pertama, dan seterusnya dan seterusnya. Tidak perlu semua orang yang sholat pasang sutroh, repot amat nantinya pakai begitu nantinya. Nah itu jadi itu pentingnya ya. Jadi memahami tentang esensi sutroh itu sendiri adalah apa gitu. Jadi dinding ini, tiang ini, orang yang sholat itu cukup bisa menjadi sutroh kita di dalam sholat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi begitu Pak. Jadi insya Allah sepakat Pak Anton ya, kita kaji pakai Ibanatul Ahkam ya, supaya nanti satu kita punya hanca kajian, yang kedua Ibanatul Ahkam itu bagus dibahami hadisnya, kemudian makna tahlilinya, kemudian bagaimana pendapat para ulama terhadap hadis itu. Karena kita ini kan Pak bukan ulama satu, yang kedua kita kan termasuk orang yang tidak hadir ketika Nabi mengucapkan itu. Karena kita nggak hadir saat Nabi ngomong itu kan, kita perlu orang yang hadir. Siapa orang yang hadir? Ya sahabat, ya tabiin dan seterusnya, yang mereka turun temurun. Maka perlu referensi, bukan perlu katanya-katanya. Katanya kan kita ulama salaf, ya kita harus nujunya kepada salaf lah ya. Jangan sampai hanya slogannya aja ulama salaf tapi nggak dipakai pendapat ulama salaf, kan repot kayak begitu. Ya, Albani itu bukan salaf, ya dia kholaf tahun-tahun 1000-an. Ulama salaf itu adalah imam mazhab yang 4. Karena mereka adalah orang yang nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sisi hukum. Kalau misalkan Bapak mau berpendapat yang lain silahkan, tapi kualitas Bapak harus kayak Imam Syafi'i, hafal 500.000 hadis terkait dengan hukum plus dengan pahamnya dan berbagai macam uslubnya. Silahkan Bapak berpendapat sendiri kalau sudah menyaingi 4 imam mazhab itu, silahkan itu ya, nggak jadi masalah ya. Jadi seperti itu. Kan kita mau boro-boro seperti itu kadang-kadang itu lah. Baik, demikian barangkali, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita hidayah, inayah untuk terus mendalami ajaran agamanya sehingga semakin menyempurnakan ibadah-ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.